Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prediksi soal yang akan diujikan pada KSM besok pagi. Nah, di sini prediksi bukan berarti soalnya persis sama. Artinya pola soal KSM setelah saya lihat pada uji coba tadi itu banyak menggunakan bahasa Arab. Artinya perpaduan soal dengan berbahasa Arab. Nah, di sini bagaimana caranya kita menjawab soal yang ada kaitannya dengan bahasa Arab atau soalnya berbahasa Arab. Di sini itu soal yang berbahasa Arab paling mudah sekali kita jawab kalau seandainya kata kunci pada soal itu dapat kita ketahui. Artinya, apa kata kunci yang kita ketahui di bahasa Arab ini nanti kita sesuaikan dengan opsi jawaban yang ada. Nah, contohnya seperti apa? Kita contohkan seperti ini pada soal nomor 1. Nah, di sini ada soal KSM Geografi untuk tingkat nasional tahun 2019 kemarin. Perhatikan potongan ayat pada surat Al-Baqarah ayat 29 berikut. Ayat tersebut menjelaskan tentang lapisan permukaan bumi yaitu. Nah, kira-kira di sini apa menurut adik-adik jawaban yang tepat? Nah, caranya adalah kalau soal bahasa Arab seperti ini cari saja kata kunci di sini. Nah, kata kunci di sini ada sama'i itu artinya air dari langit, sab'a artinya 7, samawati artinya langit. Nah, berarti langit itu cocok dengan lapisan bumi yang mana? Nah, maka langit itu tidak cocok dengan lapisan air, tidak cocok dengan lapisan batuan, tidak cocok dengan lapisan eh, manusia. Nah, maka yang paling cocok adalah berkaitan dengan atmosfer. Nah, kalau kita artikan ayat ini, dialah yang menciptakan bumi beserta isinya. Kemudian dia menyempurnakan langit menjadi 7 lapis. Nah, kira-kira langit 7 lapis itu cocok dibahas dengan lapisan atmosfer. Nah, seperti itu adik-adik. Kita contohkan ke soal yang nomor 2. Di sini ada kata lenturnya perubahan struktur kota. Nah, lenturnya perubahan struktur kota, kalau kita lihat pola kota Solo ini sudah beberapa kali mengalami perubahan mulai dari kota tradisional sampai dengan kota kerajaan sampai kota modern saat ini. Nah, artinya kota Solo itu lentur perubahan struktur kotanya. Nah, kata lentur itu cocok dengan konsep kota yang mana menurut teori Kostov. Nah, lentur itu lebih cocok dengan organic city atau kota organik. Artinya kota yang sudah mengalami beberapa kali perubahan. Nah, contohnya lagi soal nomor 3. Dari tinjauan secara deskriptif mengenai evaluasi kota baru. Nah, pertanyaan soal kategori kota baru. Dikait demikian dikatakan sebagai. Nah, kota baru itu identik dengan kota mandiri. Nah, apa lawan dari kata mandiri pada opsi jawaban di sini? Kita analisis satu persatu. Mandiri itu lebih cocok dengan istilah self-sufficient Newton. Nah, opsi pilihan jawaban D. Artinya seperti ini adik-adik. Sesuaikan atau kaitkan pertanyaan soal dengan jawaban. Mana yang paling tepat di sini? Nah, nomor 4 kita contohkan. Pernyataan yang sesuai dengan ayat tersebut adalah faqada sab'a artinya 7, samawati artinya langit. Nah, tak mungkin jawaban soal itu air senantiasa berputar, tak mungkin. Air laut juga tak mungkin, gunung juga tak mungkin. Maka yang paling tepat itu adalah setiap lapisan atmosfer mempunyai lapisan tertentu. Kata kuncinya apa, Pak? Kata kuncinya adalah sab'a samawati. Maka tak mungkin berbicara mengenai air. Nah, jadi artinya seperti ini adik-adik. Kalaupun tidak ayat ini nanti yang diujikan, kata kunci dari ilmu geografi pasti kata samawati ini saja. Nah, samawati itu misalkan diganti ayatnya dengan surat yang lain, pasti ada juga kata samawati. Nah, jadi yang perlu ada diingat itu adalah kata kuncinya saja untuk soal yang berbahasa Arab. Nah, kita contohkan soal nomor 5. Nomor 5 kira-kira apa kata kunci di sini? Nah, di nomor 5 itu ada kata sama, itu artinya air. Nah, riyaha artinya itu angin.
Riyaha artinya angin. Pertanyaan soal, salah satu unsur cuaca dan iklim serta fungsinya dibahas dalam surat di atas adalah. Nah, karena air itu tidak merupakan unsur cuaca dan iklim, jadi apa yang tepat? Yang tepat itu adalah yang tepat itu adalah angin. Nah, kita contohkan soal yang lain, misalkan perhatikan peta berikut. Nah, di sini ada peta pertanyaan soal. Berdasarkan peta di atas, jenis bencana yang terjadi di Indonesia adalah. Nah, Indonesia itu identik dengan gunung berapi yang disimbolkan dengan warna merah karena terletak pada sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Nah, maka yang paling tepat itu adalah bencana geologi. Artinya kita harus jeli dalam melihat soal. Nomor 8, misalkan nomor 8 itu jenis kerentanan yang tepat pada infografis. Jenis kerentanan apa kira-kira? Nah, kita bahas misalkan kerentanan sosial budaya. Kita lihat dampak gempa dan tsunami di sini tidak ada bicara mengenai sosial budaya. Kerentanan struktural juga tidak ada dibicarakan di sini. Nah, maka yang tepat di sini adalah kerentanan fisik, artinya rusaknya pelabuhan, bandara, komunikasi lumpuh, pengasokan listrik terputus. Nah, itu dengan kerentanan fisik. Artinya kita menganalisis, mencocokkan soal dengan jawaban adik-adik. Seperti itu, tidak terlalu sulit kalau menurut saya. Nomor 9 misalkan, peternakan sapi mulai berkembang di Arab Saudi. Pengembalan ternak Arab Saudi ada di sekitar gurun. Nah, artinya soal tadi sudah memberi petunjuk. Nah, kalau gurun itu cocok dengan iklim kopen yang berjenis apa? Iklim kopen yang berjenis BW. BW itu artinya daerah yang kering, yang banyak gurunnya, maka cocok dengan BW. Nah, nomor 10 misalkan. Ada di sini wataral ardah faiza anzala alaiha ma'a. Nah, ma'a di sini artinya air, maka apa yang cocok? Nah, yang paling cocok itu adalah klimatis. Nah, seperti itu artinya ini berkaitan dengan hujan. Itu ada adik, kita contohkan yang lain lagi misalkan. Nah, kalau ini sungai Epirogenesa. Nah, perhatikan soal nomor ini, nomor 16. Nomor 16 di sini debit air itu mulai menurun. Di sini dari bulan Oktober sampai Desember mulai naik, artinya cocok itu. Oh, berarti ini sungai yang pada saat musim hujan tergenang air dan pada saat musim kemarau airnya berkurang. Kira-kira sungai apa yang cocok? Nah, cocok itu adalah Sungai Citarum, Jawa Barat. Sungai Citarum, Jawa Barat itu tergenang saat air hujan. Nah, contohnya lagi misalkan soal nomor 17 ini. Gimana cara kita menemukan jawabannya kalau seandainya kita tidak tahu artinya? Jadi kata kunci di sini ada kata sama abi kadar, berarti ukuran air sesuai dengan kadarnya. Pernyataan sesuai dengan air tersebut adalah, nah berarti air. Ada dua air, berarti berkaitan dengan air. Ini pasti berkaitan dengan air. Di sini ada dua pilihan jawaban air. Karena di sini tidak ada kata bahari atau laut, maka pilih saja air senantiasa berputar dalam siklus yang seimbang. Maka kata kunci itu perlu diketahui ya adik-adik. Untuk soal yang berbahasa Arab. Nah, nomor 18 misalkan ada ayat di sini. Jenis material gunung api yang dikeluarkan berdasarkan ayat tersebut adalah, nah, wakanati itu memuntahkan, gunung memuntahkan. Kira-kira apa yang dimuntahkannya? Yang dimuntahkannya itu adalah magma atau flata. Oke. Seperti itu adik-adik kira-kira. Kita contohkan lagi misalkan nah di sini ada 40 hari. Nah, hari itu cocoknya dengan waktu geologi yang tepat berdasarkan penggalian. Nah, waktu batuan umur batuan kira-kira apa yang cocok? Periode atau zaman. Oke. Kita contohkan nomor 21. Nah, watara jibal gunung kira-kira cocok dengan apa? Klausia dan Gondwana itu teori apungan benua tidak cocok. Nah, tektonik plate teori artinya tektonik berarti di sini ada gunung, maka yang cocok itulah tektonik teori. Artinya saya sudah contohkan soal yang berbahasa Arab pada soal nomor 24. Di sini ada apa kata kuncinya? Nah, kata kunci di sini ada
Bahrain, Bahrain itu artinya laut, maka pasti opsi jawabannya harus ada kata-kata laut. Nah, di sini mana ada kata-kata laut? Nah, opsi jawaban B. Artinya tinggal sesuaikan saja adik-adik. Maka dapat saya simpulkan soal yang bahasa Arab itu tidak payah. Artinya silahkan dihafal kata kuncinya. Untuk geografi kata kuncinya itu aja terus. Kalau nggak air, kalau nggak laut, kalau nggak sungai, kalau nggak lembah. Nah, nanti tinggal sesuaikan saja dengan opsi jawaban. Nah, kira-kira seperti itu adik-adik. Nah, nanti silakan adik-adik ambil file soal ini. Kalau mau dibahas untuk besok pagi silakan dibahas. Karena geografi itu ujiannya besok jam 10 kan. Nah, silakan dibahas, dipelajari, coba sendiri. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, mungkin itu saja pembekalan yang bisa saya berikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.